Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Salawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada baginda Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, di antara surah-surah Al-Quranul Karim yang sering dibaca, bahkan dijadikan sebagai salah satu wiridan, adalah surat Yasin dan surat Waqiah. Sudah barang tentu kedua surat ini mempunyai fadilah yang khusus bagi siapa saja yang ingin membaca dan menjadikannya sebagai wiridan. Sahabat muslim rahimakumullah, di antara dari keistimewaan surat Yasin tersebut terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka ta'ala wad daral akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Yang artinya Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Tidaklah seorang membacanya karena Allah dan keselamatan di akhirat, melainkan dia akan diampuni dosanya. Dan bacalah surat Yasin atas orang-orang yang meninggal di antara kalian. Sahabat muslim rahimakumullah, keistimewaan yang pertama yaitu barang siapa yang membaca surat Yasin, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi memerintahkan untuk membaca kepada orang-orang yang meninggal, artinya dihadiahkan kepada orang-orang yang meninggal di antara kita. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Al-Wasaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, "Ya Ali, waqra' surat Yasin." Wahai Ali, bacalah surat Yasin. Fa inna fi Yasin asyru barakatin, karena sesungguhnya di dalam surat Yasin terdapat 10 keberkahan. Ma qara'aha ja'iun illa syabi'a, wala zam'anu illa ruwiya, wala 'arin illa kusiya, wala ajazabun illa tazawwaja. Yang pertama keberkahan itu ialah jika dibaca oleh orang yang kelaparan maka akan menjadi kenyang. Kedua, orang yang kehausan akan menjadi segar. Yang ketiga, orang yang melarat akan menjadi mudah rezekinya. Yang keempat, orang yang membujang akan segera mendapatkan jodohnya. Lanjutan hadis tersebut, wala khaifun illa amina, wala masjunun illa kharaja, wala musafirun illa u'ina ala safarihi, wala man dhallat lahu dhallatun illa wajadaha, wala maridun illa bari'a, wala quriyat inda mayyitin illa khuffifa anhu. Yang kelima, keistimewaan dari membaca surat Yasin adalah orang yang ketakutan akan merasa aman. Yang keenam, orang yang terpenjara akan segera bebas. Yang ketujuh, orang yang bepergian akan ditolong selama perjalanannya. Yang kedelapan, orang yang kehilangan sesuatu akan menemukannya. Yang kesembilan, orang yang sakit akan segera disembuhkan. Yang kesepuluh, orang yang berada dalam sakaratul maut akan diringankan sakitnya. Sahabat muslim rahimakumullah, di dalam satu riwayat disebutkan, wa fi riwayatin faman qaraha fi subhi yakunu fi amanillahi ila al-masai. Barang siapa yang membaca Yasin di pagi hari, maka berada dalam jaminan Allah hingga sore hari. Wa man qara'aha fi laili yakunu ahlahu fi amanillahi ila subhi.
Dan barang siapa yang membacanya di malam hari, maka berada dalam jaminan Allah hingga pagi hari. Wa idza quriyat 'alal mayyiti khuffifat anhu an azabul qabri in kana minal azab wa illa fatakunu fi rauhihi wa rahati ziyadatin lianna al-qabra imma rawdatan min riyadil jannah aw hufratan min hufarin niran. Apabila surat Yasin dibacakan kepada mayit yang tergolong mendapatkan azab kubur, maka dapat meringankan siksa kubur, dan bagi yang selamat akan menjadi tambahan kelapangan di dalam kuburnya, mengingat alam kubur itu hanya terdiri dari dua pilihan, yaitu ada kalanya menjadi taman surga atau jurang neraka. Itulah keistimewaan bagi orang-orang yang membaca dan menjadikan surat Yasin sebagai wiridan. Sahabat Muslim rahimakumullah, lalu bagaimana dengan surat Waqiah? Apa saja keistimewaannya? Di antaranya adalah ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjenguk Abdullah bin Mas'ud yang sedang sakit menjelang wafatnya, maka terjadilah dialog di antara kedua sahabat mulia ini. Sayyidina Utsman bin Affan mengajukan sejumlah pertanyaan dan kemudian dijawab oleh Ibnu Mas'ud dengan jawaban yang menakjubkan. Sakit apakah yang sedang kau rasakan? Aku hanya mengeluhkan dosa-dosaku. Adakah sesuatu yang kau inginkan? Tidak, aku hanya menginginkan rahmat Tuhanku. Apakah perlu kami panggilkan tabib? Tidak, karena tabib justru menambah beban sakitku. Bolehkah kami memberikan santunan harta kepadamu? Mohon maaf, saya tidak membutuhkannya. Bolehkah kami berikan kepada anak-anakmu? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak perlu, mereka tidak membutuhkan santunan itu karena saya telah memerintahkan mereka untuk membaca surah Waqiah. Sesungguhnya saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam yusibhu faqatan abada. Barang siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, niscaya tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Wa suratul waqi'ati suratul ghina faqra'uha wa'allamuha auladakum. Rawahul Baihaqi. Surat Waqiah itu adalah surat kekayaan, maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Karena itulah sahabat Muslim rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud tidak meminta apapun ketika berdialog kepada Sayyidina Utsman bin Affan, kecuali ingin dia menitipkan kepada anak-anaknya suratul Waqiah, karena dengan membaca suratul Waqiah dia yakin bahwasanya anak-anaknya tidak akan fakir untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, ada riwayat dari Imam Haqqi An-Nazili di dalam kitabnya Khazinatul Asrar, yaitu yang berbunyi, man qara'aha arba'ina yawman mutawaliyatin kulla yawmin yaqra'uha arba'ina marratan fa innallaha yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'abin wa kadza qira'atuha ba'da salatil asri arba'asyarata marratan fa innahu mujarrabun masyhurun. Yang artinya, barang siapa yang membaca suratul Waqiah sebanyak 40 kali selama 40 hari secara berturut-turut, niscaya Allah akan memberikan rezeki yang luas tanpa harus bersusah payah. Demikian pula membacanya setelah sholat asar sebanyak 14 kali. Ini mujarab, sudah teruji dan masyhur. Sahabat Muslim rahimakumullah, itulah faidah keistimewaan suratul Waqiah dan suratul Yasin yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengamalkan suratul Waqiah dan suratul Yasin, karena di dalamnya terdapat keistimewaan, terdapat keutamaan yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.